Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 22579-010. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Pengaruh Pemikiran Neoklasik Marginalis pada Kebijakan Ekonomi Modern. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melangkah ke materi yang pertama, yaitu perkembangan pemikiran neoklasik marginalis, di mana teori neoklasik marginalis berakar dari kritik terhadap pandangan klasik tentang nilai dan alokasi sumber daya. Mereka mengembangkan konsep bahwa keputusan ekonomi didasarkan pada manfaat tambahan atau marginal yang diperoleh dari suatu keputusan, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Hal ini memungkinkan untuk analisis yang lebih tepat terhadap bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana interaksi pasar mempengaruhi harga dan alokasi sumber daya. Pada materi yang kedua, yaitu konsep-konsep utama dalam pemikiran neoklasik marginalis, di mana terdapat 3 poin yang terdiri dari poin pertama, teori nilai dan harga, di mana teori nilai dan harga dalam pemikiran neoklasik marginalis menekankan bahwa harga ditentukan oleh titik kesetimbangan antara penawaran dan permintaan. Ini tercermin dalam kurva permintaan dan penawaran yang memungkinkan pasar mencapai keseimbangan di mana kebutuhan dan keinginan konsumen bertemu dengan kemampuan dan niat produsen untuk memenuhi permintaan. Poin kedua, teori konsumen dan produsen, di mana analisis marginalis memainkan peran krusial dalam memahami perilaku konsumen dan produsen. Konsep utilitas marginal membantu menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan tentang pengeluaran mereka, seperti teori produksi marginal membimbing produsen dan memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengoptimalkan produksi mereka. Poin yang ketiga yaitu teori keseimbangan umum, di mana teori ini berkonsep keseimbangan umum yang dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh seperti Leon Walras, merupakan konsekuensi langsung dan pemikiran neoklasik marginalis. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana harga-harga di berbagai pasar bisa mencapai keseimbangan yang optimal dan bagaimana intervensi pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan dan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang maksimal, yaitu perkembangan pemikiran neoklasik marginalis, di mana teori neoklasik marginalis berakar dari kritik terhadap pandangan klasik tentang nilai dan alokasi sumber daya. Mereka mengembangkan konsep bahwa keputusan ekonomi didasarkan pada manfaat tambahan atau marginal yang diperoleh dari suatu keputusan, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Hal ini memungkinkan untuk analisis yang lebih tepat terhadap bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana interaksi pasar mempengaruhi harga dan alokasi sumber daya. Materi yang ketiga yaitu pengaruh pemikiran neoklasik marginalis pada kebijakan ekonomi modern, di mana terdiri dari 2 kebijakan, yang pertama kebijakan moneter dan yang kedua kebijakan fiskal. Kebijakan moneter, bank sentral menggunakan prinsip-prinsip neoklasik marginalis dalam menetapkan kebijakan suku bunga untuk mencapai tujuan inflasi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Analisis marginal membantu mereka dalam menilai dampak dan perubahan suku bunga terhadap investasi dan konsumsi. Terus yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal seringkali didasarkan pada analisis marginal untuk mengevaluasi efek dari perubahan pajak atau pengeluaran pemerintah terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi.
Pemikiran neoklasik marginalis membantu pemerintah dalam memahami dampak dari kebijakan fiskal terhadap efisiensi alokasi sumber daya. Materi yang ketiga yaitu pengaruh pemikiran neoklasik marginalis pada kebijakan ekonomi modern, di mana terdiri dari dua kebijakan, yang pertama kebijakan moneter dan yang kedua kebijakan fiskal. Kebijakan moneter, Bank Sentral menggunakan prinsip-prinsip neoklasik marginalis dalam menetapkan kebijakan suku bunga untuk mencapai tujuan inflasi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Analisis marginal membantu mereka dalam menilai dampak dan perubahan suku bunga terhadap investasi dan konsumsi. Terus yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal seringkali didasarkan pada analisis marginal untuk mengevaluasi efek dari perubahan pajak atau pengeluaran pemerintah terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Pemikiran neoklasik marginalis membantu pemerintah dalam memahami dampak dari kebijakan fiskal terhadap efisiensi alokasi sumber daya. Terus di sini tuh studi kasus, di mana saya mengambil studi kasus yaitu transformasi ekonomi Korea Selatan. Studi kasus tentang implementasi kebijakan ekonomi modern yang dilihat dari transformasi ekonomi Korea Selatan pada tahun 1960-an hingga 1990-an yang merupakan contoh signifikan. Korea Selatan berhasil mengubah ekonominya dari sebuah negara agraris yang miskin menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan mengadopsi strategi industrialisasi yang mendesak. Dukungan pemerintah yang kuat untuk industri berorientasi ekspor, investasi besar dalam pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta stabilitas politik yang relatif. Keberhasilan ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dan menetapkan Korea Selatan sebagai model bagi negara-negara berkembang lainnya yang ingin mengadopsi kebijakan ekonomi modern untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Terus di sini tuh studi kasus, di mana saya mengambil studi kasus yaitu transformasi ekonomi Korea Selatan. Studi kasus tentang implementasi kebijakan ekonomi modern yang dilihat dari transformasi ekonomi Korea Selatan pada tahun 1960-an hingga 1990-an yang merupakan contoh signifikan. Korea Selatan berhasil mengubah ekonominya dari sebuah negara agraris yang miskin menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan mengadopsi strategi industrialisasi yang mendesak. Dukungan pemerintah yang kuat untuk industri berorientasi ekspor, investasi besar dalam pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta stabilitas politik yang relatif. Keberhasilan ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dan menetapkan Korea Selatan sebagai model bagi negara-negara berkembang lainnya yang ingin mengadopsi kebijakan ekonomi modern untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya itu adalah pemikiran neoklasik marginalis tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kuat bagi studi ekonomi, tetapi juga membentuk dasar dari banyak kebijakan ekonomi modern dengan menyoroti pentingnya analisis marginal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Teori ini juga telah membantu mengarahkan langkah-langkah kebijakan dan yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan ekonomi yang maksimal. Meskipun kritik terhadap pendekatan ini terus ada,
kontribusinya terhadap teori dan praktik ekonomi tidak dapat dipungkiri. Itulah materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.